Nama saya Rizaldi, saya seorang mediocre. Kamu perkenalkan siapa kamu dan hal-hal besar apa yang ingin kamu capai di dalam hidup kamu? Nama saya Rizaldi, saya seorang mediocre. Lebih tepatnya nggak tahu arahnya mau kemana. Soalnya banyak yang aku kerjakan untuk saat ini, mulai dari foto, video, desain maupun gambar. Nah, kebingungan saya di situ menentukan arah atau tujuan saya. Sebenarnya aku itu mau jalan ke mana atau kok jalan ke mana? Aku harus menentukan jalanku dulu. Aku milih jalan yang mana dulu ini. Terus setelah aku memilih mau jalan sejauh apa gitu. Apa keresahanmu saat menjadi dewasa dan susah untuk kamu ceritakan selama ini? Tidak punya tempat atau teman untuk bercerita. Lebih tepatnya nggak ada orang atau tempat untuk yang aku percaya atau bisa buat aku cerita gitu sih. Apa yang paling kamu sesali dari keputusan-keputusan di masa lalu dan kenapa itu masih begitu membekas sampai sekarang? Keputusan-keputusan di masa lalu, mungkin aku orangnya terlalu people pleaser dan terlalu mentoleransi hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ditoleransi. Yang membuat itu menjadi aku trauma dan menyesal hingga saat ini. Kalau kamu memutar ulang waktu ke tahun 2021, apa momen spesifik yang paling membekas dan membuat segalanya terasa berarti sejak saat itu? Mungkin aku tidak akan mengambil salah satu keputusan yang menurutku krusial dalam hidupku di tahun itu, sehingga membuat hidupku sampai saat ini nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan pada tahun itu. Kalau kamu bisa ngobrol sama diri kamu yang dulu, yang sebelum semua ini terjadi, kamu pengen bilang apa ke dia? Jangan jadi orang yang nggak enakan, jangan jadi people pleaser. Nggak, kalau kamu kenapa-napa sebenarnya nggak ada yang peduli sama kamu. Yang mengerti dan peduli sama kamu ya dirimu sendiri. Yang bisa menolong dirimu ya dirimu sendiri. Dari semua hal yang kamu bilang bikin luka, mana yang terasa paling berat dan kenapa? Mungkin perpisahan orang tua sih, lebih ke berat ke ibu. Aku nggak mau atau nggak tega melihat ibuku terpukul awal-awal kedua orang aku berpisah. Melihat ibuku setiap hari sedih hingga saat ini, mungkin bahkan sampai saat ini sering bercerita atau berkeluh kesah tentang kehidupannya di masa lalu soal perpisahan dengan bapak saya. Hal apa yang biasanya menghentikanmu untuk yakin diri sendiri? Apakah itu datang tiba-tiba atau ada pola yang kamu mulai sadari? Sebelumnya nggak ada pola atau apapun yang aku sadari. Ya mungkin untuk saat ini atau sebelumnya emosiku lebih ke sweet emotion yang sangat signifikan sih. Dalam arti tiba-tiba seneng, tiba-tiba tertawa, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, kayak aku self harm, mukul-mukul tembok, mukul-mukul diriku sendiri. Tapi saat itu juga aku sadar kayak, oh aku ngapain kayak gini gitu. Terus caraku untuk mengalihkan menyakiti diriku sendiri ya melakukan aktivitas yang aku senangi atau aku apa ya, yang aku sukai gitulah. Kayak aku menggambar, kayak aku membaca buku, nonton film menurutku salah satu healing atau menyelamatkan beberapa hidupku. Dan mendengarkan lagu, ada beberapa lagu juga yang aku rasa menyelamatkan hidupku.
Saat kamu marah atau kecewa pada diri sendiri, suara di kepalamu biasanya bilang apa ke kamu? Eh, Mungkin agak kasar ya, bodoh kamu. Kan kamu udah tahu kalau ini bakal terjadi. Tapi kenapa tetap kamu lakuin? Sedangkan kamu udah tahu resiko atau ujungnya gitu. Dan itu nggak 1-2 kali atau beberapa kali terjadi, dan sering salah mengambil keputusan dalam hidup yang membuat aku marah pada diriku sendiri. Apa yang kamu rasakan tentang harusnya aku bisa lebih dari ini? Ekspektasi siapa yang ingin kamu kejar? Eh, Bukan aku yang ngomong atau yang merasa ya, tapi ada beberapa orang juga yang sebenarnya sebenarnya kamu itu bisa lebih dari ini. Ada yang pernah bilang ini, sebenarnya kamu itu bakat untuk kaya, cuma kamu itu mungkin atau malas atau mungkin belum menemukan jalan hidupmu atau menentukan jalan hidupmu ke arah mana. Salah satu bensinmu adalah kekarya. Apa yang kamu bayangkan ketika kamu membayangkan akhirnya bisa bikin film atau pameranmu sendiri? Lebih merasa lega sih. Ibarat kata kalau aku lihat cermin, lihat diriku sendiri, semisal aku belum membuat film atau membuat pameran tunggalku sendiri, kayak aku nggak rela atau nggak ikhlas aku mati gitu loh. Kayak kamu itu belum buat filmmu sendiri atau belum buat pameranmu sendiri, kayak nggak rela aja kalau aku pada waktu itu aku mati. Sedangkan kalau aku sudah buat filmku sendiri atau pameran tunggalku sendiri, rasanya kayak lega atau rela, kayak oke, nggak apa-apa mati. Bukan berarti terus kalau aku sudah buat filmku sendiri atau pameran tunggalku sendiri aku mati, bukan, nggak gitu juga. Lebih ke rela aja kalau aku mati tapi udah punya karyaku sendiri. Menurut kamu, siapa sosok Rizal yang sebenarnya ingin kamu temukan atau wujudkan dalam hidup? Aku ingin menemukan Rizal yang tidak people Rizal, tidak sungkanan, yang tidak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan. Aku ingin ketemu Rizal yang dulu, yang kreatif, yang semangat, yang nggak males, yang selalu ceria. Kalau ada satu hal kecil yang bisa kamu lakukan minggu ini, nggak harus besar, yang bisa bikin kamu merasa sedikit lebih hidup, kira-kira apa itu? Menonton film yang aku suka. Mungkin aku bakal menonton atau mungkin film yang belum pernah aku nonton, atau menonton ulang film-film yang aku suka yang sudah aku tonton sebelumnya. Salah satu itu salah satu healingku atau membuatku semangat lagi untuk melanjutkan hidup adalah menonton film atau mendengarkan lagu. Ada beberapa lagu yang membuatku tetap bertahan dan menyelamatkan hidupku. Jika waktumu hanya sisa beberapa saat di dunia ini, apakah yang ingin kamu sampaikan ke orang yang paling kamu sayangi? Ibu sih. Bu, sehat terus ya. Tetap sehat, tetap panjang umur. Aku janji aku bakal bikin bangga ibu. Aku pengen buat filmku sendiri dengan harapan tembus ke beberapa festival film, atau paling enggak dapat, kalau bisa dapat penghargaan kayak Bu, ini aku bisa membuktikan bahwasannya aku bisa loh Bu, dengan apa yang aku pilih. Terus aku seneng, terus harusnya ibuku juga seneng sih aku mendapatkan sesuatu itu. Oke, dari tadi kamu kan menyinggung soal beberapa lagu atau film yang menyelamatkan hidup kamu. Bisa kamu share nggak film apakah itu dan lagu apakah ini? Film terakhir yang aku nonton dan membuatku untuk tetap bertahan dan ingin tetap membuat
film atau berkarya, film animasi pertama, bukan pertama sih, ini film animasi terkeren yang pernah dibuat oleh anak Indonesia. Judulnya Jumbo. Setelah aku nonton, ada salah satu scene di situ di pentas itu bahwasanya karakter di film itu membuktikan bahwasanya aku itu bisa gitu loh. Aku bisa kok menang, atau aku loh bisa membuktikan ke orang-orang, ke teman-teman bahwasanya aku itu bisa mencapai apa yang aku ingin. Kalau lagu ada 2 lagu yang berkali-kali atau mungkin sampai saat ini menyelamatkan hidupku. Lagu pertama adalah lagunya Niskala yang berjudul Alana, dan lagunya Soloensis yang berjudul Yakin. Kayak aku kalau dengerin Alana itu kayak rasanya dikasih energi gitu loh, untuk tetap melanjutkan hidup, untuk tetap jangan menyerah gitu. Hidupmu masih berarti, masih panjang. Kalau yang Soloensis yang berjudul Yakin itu kayak aku diberi ada salah satu lirik kayak aku dibisikin oleh atau dibisikin Tuhan, dipeluk sama dibisikin Tuhan. Kamu loh ada aku selalu ada kamu yang siap membantumu, yang ada buat kamu. Ngapain kamu nyerah? Ngapain kamu kayak gini gitu. Nah, nanti dari kesimpulan dari beberapa pertanyaan, intinya kamu masih belum tahu kayak kedepannya mau ngapain dan semua masih serba samar. Apa energi kamu yang bikin bertahan sampai sekarang, dan kira-kira kedepannya apa yang ingin kamu capai? Saya untuk saat ini saya ada sesi terapi bersama psikiater saya untuk mencari tahu atau mengulik kenapa sih sebenarnya diri saya ini ada apa gitu. Aku biar tahu, biar nggak self diagnose kayak aku ini mental illness atau apa, mental issue, biar nggak gitu. Makanya aku minta bantuan ke psikiater untuk mencari tahu sebabnya kenapa kok aku sekarang kayak gini gitu. Kalau bensinku ke depan untuk melanjutkan hidup, pertama ya ibu saya, terus aku belum ingin mati sebelum aku pengen bikin film atau pameran tunggalku sendiri gitu. Ada pesan-pesan nggak buat orang-orang di luar sana yang ya masih ragu untuk ke psikiater, atau masih suka self diagnosis, atau malah yang masih belum bercerita dan semuanya dipendam sendiri? Kalau itu keputusan pribadi sih. Kalau dirasa perlu untuk datang ke psikiater atau psikolog, saya sarankan emang datang ke psikolog atau ke psikiater aja, biar tahu kondisi diri kita sendiri gitu. Oke. Terima kasih, Rizaldi. Oke. Cedek.